LL mobil bulan. Yang paling dasar yang paling kecil bu, kapal, dakor. Yang kedua, yang ketiga, Fitri, komputer dan lain-lain. Permainan tradisional yang mungkin sekarang berganti. Kalau dulu seperti itu sekarang eranya apa? Kalau kita tadi main bersama. Nah, di dalam konsep permainan tradisional mungkin yang Anda tahu kan yang profan, yang biasa. Di dalam tradisi orang Jawa ada beberapa permainan tradisional itu yang bersifat sakral. Pernah dengar yang namanya permainan mini towo? Mini towo atau mini dulu? Belum. Belum sama sekali. Pernah dengar seniman di mini towo? Belum. Coba satu orang saja. Jadi ini towo, nama kok dipanggil ini towo yang bisa mungkin saya ingin katakan jadi mau bernilai. Coba ada apa sih ini towo itu? Ini towo dan lain-lain. Jadi ini towo mungkin sing workshop atau joget mesti ngerti. Jadi ini tahu mungkin bisa maju ke depan supaya mengajak keberanian Anda semuanya. Ada. Mengapa kok dipanggil ini towo? Mungkin satu orang dan satu kata. Iya, boleh. Saya katakan di situ supaya tidak malu. Iya. Bukan itu, oh iya. Jadi loh, permainan tradisional. Kalau yang di ini namanya, kira-kira. Ngobrol tahu, ada yang tahu. Sering sering ngerti. Jadi ini kalau supaya nanti ada gambaran. Ada gambaran. Penari yang dijuluki ini kalau mesti yang suatu joget atau sering masih tahu. Penari dong enggak? Nama dulu. Dari kelas 11 apa? Yang ada tahu penari ya? Kemudian sering memakai dua muka. Kalau sebelumnya ya 2 orang itu berani itu. Ya, nggak bisa untuk mengungkapkan pendapat. Masa yang mengungkapkan pendapat laki-laki? Tidak ada yang lain. Satu kali itu kira-kira ini tomo, jadi ini tomo supaya nanti ya. Satu orang yang zaman bakso pasti dia tahu. Bakso atau bakso? Menari. Joget. Mas, aku pinjam motor ya mas? Ya. Mbak Tia tahu sih? Jadi kalau ada yang tahu? Satu kata
Didi Minito. Ada? Tidak ada yang tahu Didi Minito? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mungkin tahu Didi Minito? Tidak ada? Ada? Jadi ini tahu. Oke, lepas betul? Betul, oke. Jadi ini tahu itu adalah penari yang mengambil inspirasinya dari permainan ini tahu. Maka dia disebut dengan ini tahu. Dulu terkenal di era 80-an. Lek zaman dia TVRI. Loh Bapak kok tahu? Saya diberitahu pawangnya. Jadi pawangnya kita di Jogja itu memberitahu sebelum beliaunya mengeksplorasi tariannya, dia bertanya kepada salah satu pawang di Yogyakarta. Kalau penelitian saya itu berada di Blitar. Jadi permainan ini adalah salah satu permainan Jawa dulu. Itu yang seringkali mengundang roh-roh halus untuk dimasukkan di dalam boneka. Lo nggak ngerti, kan ada pawangnya. Jadi gerakan-gerakan dari boneka yang bergerak itu tadi dijadikan inspirasi untuk dijadikan gerakan tarian. Ini disebut masterpiece. Dan sampai sekarang ini Didi, maaf seniman Didi, karena kalian langsung diberikan Didi ini tahu. Jadi dalam kebudayaan tradisional, Anda bisa mengambil banyak inspirasi, termasuk dari hal-hal yang mungkin berbau magi. Berbau magi, entah itu hanya dijadikan model, latih apa-apa, itu menjadi salah satu inspirasi untuk mengeksplorasi kebudayaan, ditransformasikan, dibangun ulang, ditafsirkan ulang. Nah itu, kalau ML, seperti ML itu Mobile Legends. Nah itu ada karakter dari orang Cina, seperti Liu Bang, Nakai, apa lagi, tokoh-tokoh dari Tiongkok. Zilong, Zhao Zilong, kemudian Liu Bei, itu adalah tokoh dari karakter cerita Sang Koko. Kalau Anda tanya orang Tionghoa, itu adalah tokoh karakter kebudayaan di era Sang Koko dibawa di dalam game. Sehingga eksplorasi kebudayaan itu juga bisa berasal dari permainan tradisional, termasuk gerakannya, termasuk nyanyiannya, kemudian termasuk modelnya. Itu menjadi salah satu inspirasi dalam menata atau membangun ulang kebudayaan baru yang lebih segar, terutama bagi generasi muda. Kalau kalian kenal namanya Zhao Zilong, kemudian Liu Bei yang memang dari karakter Tiongkok, kenapa kalian tidak menggunakan karakter-karakter berupa hantu-hantu Jawa misalnya? Misalnya ini, dalam teknologi kebudayaan, hantu-hantu Jawa kan banyak sebenarnya, mulai dari kuntilanak, genderuwo, kalau banyak. Nah itu adalah bagian dari eksplorasi kebudayaan, terutama bidang seni visual bukan hantu-hantu Jawa. Nah jadi di dalam orasi kebudayaan ini, terutama dalam RP, bagaimana nilai tradisional itu kalian inspirasikan ke dalam bentuk-bentuk yang lebih mudah, lebih segar diterima dengan secara visual, gambar atau yang lainnya. Saya kembali ke permainan ini dulu atau ini tahu dari Jawa dulu dan beberapa daerah masih sekarang
memakai hal itu namanya ini cowok. Ada banyak nama ini cowok, cowongan, ini diut, kemudian cowok, ini endok. Ada beberapa nama yang masih ada sampai sekarang itu di daerah Banyu Muda. Daerah Banyu Muda itu daerah sekitar sana, Purwokerto. Banyu Muda karena dia berfungsi untuk mendatangkan hujan sebagai sarana ritual mendatangkan hujan. Mungkin nanti bisa disetir apa itu permainan ini cowok kurang lebihnya. Nah, di dalam permainan ini cowok itu tadi yang mungkin ada beberapa yang unik kalau berbicara selama di Bujo Coba, mungkin sekarang ada jarang dibuat dolanan. Itu ada yang unik yaitu pemegangnya itu harus perempuan, gadis, masuk gadis. Satu, terus yang kedua, dia memakai ringgit dihiasi dengan batok kelapa atau ngerti digawe adus ini. Nah, kayu jebor, kayu itu jauh dia. Nah, sama batok, batok, terus bidik itu gimana? Kayu. Lari ini kami mau bicara. Pada bapak, contohnya sayur ini, masuk dong nih, Jawa. Terus kemudian ada kuring, Jawa kuring, soalnya tadi kuring, kodok kuring. Ada kuring, jadi kuring. Saya kuring. Oke, salah siji barat sih digoreng itu sih tiga kuring. Aduk. Tapi warnanya merah, ada aduk kalau kuring terus ditambah gading. Tahu gading? Kalau kemudian ini gading belum bangun sedih. Alu ngerti orang? Alu bukan alu. Pernah tahu nggak namanya alu? Alu digawe. Deprok apa? Kopi sama Jawa dia. Satu dengan silakan. Kayak apa? Jadi ada lidi, kemudian kepalanya terdiri dari tadi simbol, dihias putih, rambutnya ada kuring dan andok, terus ada gading sama alu. 5 permainan Jawa yang ada itu yang cuma di bidang, yang lain hanya boneka yang melayang-layang. Jadi ada unik. Jadi di bidang yang mungkin sekarang hampir mungkin tidak jarang dimainkan, itu syaratnya yang memainkan harus dalam keadaan suci, masih gadis, kemudian memegang bonekanya dan ada syarat ritual khusus. Karena sifatnya fungsi permainan ini bersifat sakral tapi sekaligus profan. Jadi ada semacam fokus dan morsnya. Nah, fungsinya kira-kira apa? Kalau sinetron dulu gadis, fungsinya apa kira-kira? Seperti apa? Bagian cewek-cewek. Jadi, cantik, tidak akan menerima. Jadi kenapa? Caranya, dia sebagai nasihat secara tidak langsung kepada para gadis remaja. Cuma dibungkusnya lewat permainan ritual secara mati.
dia adalah sebagai pendidikan secara tidak langsung, terutama para gadis. Yang kedua, nyekel siwur, kalau nyekel Windrik berarti tugasnya perempuan utamanya salah satunya adalah di dapur. Sama seperti kalian menafsirkan kebudayaan itu adalah soal semiotika atau simbol. Karena pada dasarnya manusia adalah homo simbolikum. Kebudayaan adalah prinsip simbol. Homo simbolikum karena manusia memproduksi simbol. Contohnya apa Pak? Kalau begini, berarti Anda akan menafsirkan sareo, konteksnya kan simbol. Kalau saya gerakan begini, uang. Nah, Anda tahu konteks ini sareo karena di dalam pikiran Anda sering melihat drama Korea, sehingga kata-kata oh ini jadi sarangnya lagi. Oh apa? Aku saya padamu, saya apa berarti? Nah ini. Jadi di dalam konteks kebudayaan ada sebuah tanda semiotika, ilmu tanda. Nanti kalau ada yang belajar desain atau di tari, mungkin ada belajar soal itu tadi. Contoh misalnya, bagaimana kita membaca sebuah tanda permainan dalam ritual ini dulu. Tadi kan sudah saya ajarkan. Ini kan digawe pada sayur. Kemudian cebol kayu juga digunakan untuk mengambil air. Dua alat ini adalah konteksnya seringkali berada di dapur, sehingga perempuan kerap kali memang diasosiasikan untuk mengambil peran dan sebagai ibu rumah tangga. Kodratnya di situ dalam nilai tradisi Jawa sampai sekarang. Kira-kira yang pegang alus sama gade itu siapa kira-kira? Lagi-lagi kenapa kok begitu? Alus sama gade. Gade untuk fungsinya apa itu? Gade itu alat untuk jamu. Di pulau Jaya. Mas Roy, itu Mas Roy. Kayak cuigal dah, kucing. Nah itu. Jadi, kalau dia pakai kamu kan tutup. Yang bukan siapa kira-kira? Lagi kira-kira metafornya apa? Metafornya? Perlambatnya apa? Kalau remaja yang pegang hati suci berarti kalau laki-lakinya berarti kira-kira metafornya adalah metafornya dijaga maksudnya semacam yang satu feminin, yang satu berarti maskulin. Pelajaran biologi di sini. Nah, di situ remaja diberikan nasihat berupa tempat nah, disitulah permainan itu. Bungkusnya memang secara khusus dia memiliki ritual-ritual tertentu, tetapi pada esensinya bagaimana masyarakat penduduk serta yang melihat itu menafsirkan ulang nilai-nilai yang ada di dalam permainan tersebut. Contoh lagi, tahu dengar lirik-lirik? Pernah? Coba kita nyanyikan bersama-sama. Ini salah satu lagu awalan di permainan di Kawo. Semua permainan di Kawo, comokan itu ada lirik-liriknya. Jadi catatan di Belanda tahun 1902. Coba kita nyanyikan bersama. Lir-ilir, aku rewong sumilir. Royo tak aku kenal aja. Janganmu, penek no bimbe-bimbe. Lunyu, penek no.
piro dalam piro bitir pada pinggir cuma tono sepuluh kusore kumpul kumpul ya surah iya. Nah, kira-kira kalau dalam permainan ini kamu yang awalnya liriknya memakai lirik hilir berarti ada unsur apa ya? Agama Islam. Jadi membaca tanda, membaca simbol itu tidak harus langsung dipakai orang, tapi bagaimana kita membaca permukaan. Oh ternyata ini ada unsur Islamnya yang masuk. Bagaimana kemudian lama kemudian diberi apa kalau namanya prinsip akulturasi. Jadi akulturasikan bahwa di awal bahwa mengajak masyarakat yang penduduknya itu eling sakan panen dumadi, ada yang tahu artinya eling sakan panen dumadi. Saling sarang ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat yang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang sih eling sakan panen. Ingat di mana kita berasal. Di akhir kan gawe itu bakso berdoti loh, kersi lagi loh. Jadi kan bagaimana kita membersihkan diri sekaligus mawas diri. Nah, oke, itu lirik di awal. Lirik yang kedua, saya coba baca sedikit bacakan. Oke, saya bacakan secara sepintas. Lirik Gunati, sambut lirik Gunati, ya dia melayani putra agung. No agung dewa dene sukmo widodari tumuno Josuwe dalan rame mecah dolanane bocah perawat surao buri nyok uncen nyolong nantung dan ulirno bokron jojak dolanane rejak juga ucap tiga orang doyan jaluke pakan bulan sorak buri yo waktu dan baca rambut tiara apa yo waktu dan baca rambut tiara apa pertanyaan bocah baca ada yang tahu gak? Bocah baca setir bocah baca kira-kira dia tahu buat ini. bocah di mana? Yang di mana? Di mana? Di dia. Biasanya ada upacara 1 tahun sekali. Namanya upacara. Ada yang hidup mungkin di sini? Hidup? Ada. Ada yang mungkin berapa orang hidup? Hidui kelas 10. Upacara kali orang Jawa, biasanya orang Jawa mengadakan rumah. Jadi ada unsur ruatan. Dari mana Pak? Dari tradisi Hindu Buddha. Jadi tirik di awal itu Islam, tirik yang kedua adalah tradisi luar. Bocah ini mana di luar? Ceritanya mau di Pak.
Ono Agung Dene Sukmo, dan lupa seterusnya. Tapi tradisi lupa itu ada salah satunya dari namanya Mini Tomo. Jadi Mini Tomo itu diambil dari kata ini. Ini kaki-kaki, ini artinya nenek, kaki artinya dari bahasa Jawa kuna. Nah nanti lihat di perpustakaan ada yang kamu bahasa Jawa kuna. Nah pasti ada di bahasa Jawa ada ini kaki ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya Mahesa Suramadini atau Durga Burgo. Nah tradisi ini kemudian masuk di dalam tradisi permainan ini tahun tadi. Ada unsur Islamnya, ada unsur Hindunya, tapi juga ada unsur Jawanya. Bercampur menjadi permainan ritual sakral, permainan remaja ini hiwur. Kenapa kok remaja? Karena remaja adalah masa peralihan, ritual peralihan. Tahu ada yang beda ritual peralihan? Ada yang mana? Peralihan. Ada peralihan itu seperti ini. Ada siang, ada hitam, ada putih. Nah, sebelum pergantian itu orang Jawa itu pasti peralihan adalah masa yang dianggap fase paling berbahaya. Dan oke, wong rabi, aku kok selama tarik ke ombak ya? Karena dia adalah ritual peralihan dari yang sendiri menjadi berpasangan. Yang dari awal sama orang tuanya akhirnya banyak berdua lepas dari orang, sehingga perlu DNA yang namanya selamat. Nah, proses selamatan itu namanya ritual inisiasi. Jadi menguatkan proses keyakinan seseorang untuk berpindah tempat. Begitu pula remaja ini hidup yang megah, yang para gadis itu secara subjektif nanti kalian mau tidak mau adalah menjadi ibu rumah tangga. Yang laki-laki juga akan menjadi bapak rumah tangga yang memiliki masing-masing punya tanggung jawab. Tapi itu ya. Dalam permainan ini, kalau ini cuma dikemas dengan unsur sakral, jika kelihatannya mungkin menakutkan, tapi secara nilai kebudayaan itu menjadi nilai-nilai yang masih sampai sekarang kita ambil. Jadi di dalam kebudayaan, eksplorasi kebudayaan, ada banyak hal-hal yang bisa kita ambil, baik dari segi visualnya, artinya, maknanya, ataupun segala halnya untuk kita kasihkan uang di dalam hal yang lebih segar. Seperti tadi kalau orang Cina dia ada Zhao Zilo, ada Liu Bei, maka kita juga punya mungkin tokoh-tokoh Gatot Kaca atau apa yang bisa kita masukkan di dalam. Mungkin kalau ada hobi game, hobi animasi, kalian bisa memasukkan unsur kebudayaan itu ke dalam hal yang lebih segar, terutama di generasi sekarang. Oke, itu saja mungkin buat atau ada usulkannya jawab kelihatannya mau usahakan. Saya lebih pesannya. Terima kasih kepada Bapak Ridwan Imam SPB Kemang beri aplaus untuk Bapak Ridwan Imam kepada teman-teman pendengar Jawa dan pertanyaan atau ada sedikit tambahan untuk kelas 3 kelas terdepan yang akan mengajukan sesi tanya jawab.
mendapatkan surprise di depan meja. Jadi jangan lupa dalam mengajukan pertanyaan akan mendapatkan surprise. Terima kasih. Silakan dimulai. Nggak tahu orang Bapak silakan bertanya. Oke, sekarang bertanya dari Kak Mani, kalau ini siapa ya kamu kok? Perkenalkan namanya. Pertama nama saya Dawi, kelas 9 izin bertanya. Di zaman sekarang banyak anak muda yang belum mengetahui tentang kebudayaan yang ada di sekitarnya. Lalu apakah ada upaya yang dapat dilakukan agar kita semakin kenal dan mengetahui tentang kebudayaan yang ada di sekitar kita? Terima kasih. Upayanya bagaimana mengenalkan? Namanya siapa Pak tadi? Oh, berarti semua orang tuh, berarti. Oke, bagaimana upayanya? Enaknya di jawab uangnya makasih. Dibaca atau dilakukan? Ada orang tanya lagi. Tanya. Iya, tanya. Oh. Iya, silakan bertanya. Sudah ini kurang satu maju. Dari 3 1 bagi 2 sama satunya yang dari mati masuk. Orang itu lalu itu tidak bisa. Dari maju lagi bis maju loh. Dewa. Nah, 1 2 Satu dua. ini contohnya ya Bapak ya. Oh, Seperti yang kita ketahui sekarang untuk anak-anak muda SD itu kan yang seharusnya untuk anak-anak yang sekarang saya sendiri itu masih bermain semacam alam. Juga ada tapi minisnya di mereka malah bermain kepada tim semua. Itu gimana cara mengaturnya? Agar bisa menjelaskan kita itu juga seperti itu. oke. Agar tidak terlalu butuh transisi permainan. Oke, ada upayanya. Terus yang kedua agar kira-kira bagaimana transisi juga tidak terlalu butuh. Sebenarnya Iya. ya Pak, berencana dengan sinkron untuk mencapai kalau terdapat. Sekarang itu banyak tenaga online, saya kalau ternyata seperti itu bisa cara bagus. Membangun kembali permainan transisi. Oke, permainan transisi terutama di sekolah. Oke, nama saya Pak Haji. Pak Haji, untuk yang 3 pertanyaan dibantu atau bagaimana? Langsung, mungkin ada satu kata yang bisa membantu teman karena supaya diskusi kita itu berbicara itu lebih apa ya? Ada umpan balik. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kira-kira untuk pertanyaan bagaimana upaya transisi itu kan? Ya, transisi itu supaya tidak kesurut. Ada gini, kembali kebudayaan itu pada prinsipnya adalah 2 arah, budi dan daya. Ada akal budi, tapi juga ada dorongan daya. Apa? Semotor. Nah, kebudayaan itu meliputi semua unsur, baik dari pakaian maupun cara kita meyakini. Contoh yang paling sederhana itu lagu Jawa, tahu lagu Jawa sekarang. Jangan itu, jangan, ngerti mau, apa nih?
Wira, terus mana? Lamunan, Nemen, guys. Pokoknya generasi Cibro Asmoro mulai. Ya, terus kita ngomongkan Siti lo berbeda diungkap mulai. Kalau pernah dibilang aku semua kita kayak teman itu ungkap mulai. Nah, contohnya dulu lagu-lagu Jawa campur sari itu di dekade 90 yang terkenal adalah Didi Kempot. Kemudian sebelumnya ada generasi namanya Matos, Pak Matos. Kemudian ada Jalan Modern dari Semarang dan namanya itu merupakan lagu campur sari di awal dekade 80 dan 90. Kalau di era 2000 sekarang banyak penyanyinya. Nah, bagaimana Pak kira-kira agar tradisi itu bisa diterima dengan pola itu yang akan mana muda? Kira-kira yang kita bawakan kan beda ya. Kalau dulu di Tiongkok, kalau sekarang kan dari catat mau kira-kira ya, kan ini kan sama-sama melakukan lagu Jawa. Kira-kira apa? Kita tarik dengan gairahnya. Kira-kira ditarik dengan gairah. Kira-kira apa ini? Rebranding, temukan teman-temanmu. Apa yang kita lakukan untuk tradisi tadi? Merebranding, merebranding artinya membuat apa merebranding? Kira-kira, kira-kira, memuat ulang tapi dengan nuansa berbeda atau era sekarang. Nah ini tugas kalian yang bagaimana unsur tradisi yang lama kalian ambil inspirasinya tapi kalian bentuk di era sekarang. Misalnya tadi ada double track, ada nata di sana ya, atau nata rias. Oke, nata rias, bagaimana nata rias tradisional, unsur-unsur nata rias tradisional kalian inspirasi menjadi nata rias modern. Itu isinya. Kebudayaan itu terus berproses. Yang penting kita tidak kehilangan isinya. Itu. Jadi bentuknya bentuk tidak masalah. Yang penting isinya. Dan mengalahkan isinya itu secara tidak langsung kepada generasi muda. Oh maksudnya ini loh Pak. Maksudnya ini loh. Tapi melalui simbol. Kita lagi ngomongin cepat saja. Oke. Kita ngomong dulu. Ada pertanyaan mungkin dari tiga-tiganya? Cukup? Cukup. Oke. Langsung jawab ya. Beliau kepada yang sudah menjadi muda dalam kehidupan. Baik, terima kasih Bapak Dan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, empat pertanyaan lagi. Jawab aja. Oke, jadi ini untuk yang 4 pertanyaan ini tadi kan yang pertama per kelas. Ini pertama, jadi 1 kelas mau 2 anak tidak apa-apa. Tapi kuotanya ini 4 anak. Siapa yang mau disempatkan masuk duluan? Mana sih lu dari buri mana dulu? Ya Pak anak mau ke kelas berapa aku?
Kita kan sama-sama ya, sama-sama. Joni Iya. aja. Siapa tahu ya. Siapa tahu ya. Ayo, satu ya, sama ya. Maju ya. Maju ya. Nyampe ya. Oke, mau maju. Kalau sama Joni dulu kan. Ini kan. Ya, maju dulu. Ayo maju, maju. Kota kau masih Lihat depan dulu. zaman biyen nanti loh. Yo, jangan maju. Sing cilik jawane jeneng alam. Mati-mati. Jadi sing iki kok kira-kira SD kelas Oke, bisa dilangsung, monggo pertanyaan yang pertama. Langsung berikan nama dan teman sedikit. Nama saya Sani. Dari mana bersumber? Bagaimana cara menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan mewarnai wanita budaya kita? Oke, bagaimana cara menginspirasi dan Mempertahankan warisan budaya. mempertahankan warisan budaya. Terus berikutnya, Mbak. Saya bisa menjadi dari kelas. Sebagai warga negara Indonesia yang menganut agama Islam di keberagaman saya, kita tidak bisa memutus dari yang namanya benar kembali ke ritual yang tidak ikut dalam Islam. Bagaimana cara kita untuk tetap dalam melaksanakan kewajiban dalam Islam ini tanpa meninggalkan hal-hal yang tidak tertentu dan tidak wilayah-wilayah. Oke, berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Mbak tugas dasar sebenarnya agar maka atau ritual khusus yang dilakukan sebelum bermain di bawah dan apakah ada bahaya atau risiko yang berkaitan dengan kegiatan di bawah. Terima kasih. lagi foto ketakuan dengan foto gereja Oh, tidak makanya masa PPDB namanya. Oke, mempertahankan kemudian keluar dari informasi. Oke, tak jawab sih mungkin lebih bisa ya kalau bisa. Kira-kira di era sekarang orang akan lebih tertarik di mana? Medsosnya TikTok atau Instagram? TikTok. Satu TikTok, dua Instagram. Kira-kira kalau kalian suka maksimal berapa menit? Kalau di TikTok. Alah, semua ini kuat TikTok. Kalau menarik maksimal berapa menit? 60 detik. 60 detik. Kira-kira kalau dihubungkan dengan pertanyaannya Mbak ini Mbak Ania sama Mbak dalam bahasa Mbak Sani dengan ready, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Ngomong Mbak apa kira-kira? Konten salah satunya di TikTok terkait tradisi maupun kebudayaan supaya disampaikan secara lebih kekinian dan lebih gaul tanpa harus meninggalkan isi atau maknanya. Itu yang terpenting. Bentuknya bisa bermacam-macam. Yang terpenting kita tidak kehilangan isi dari kebudayaan atau nilai kebudayaan sendiri. Nilai kebudayaan. Oke.
ada lagi kira-kira yang punya satu jawaban untuk Mbak Alia sama Mbak tentang bagaimana cara menarik? Ada? Tadi pertanyaan yang Mbak berkata mata sama kita. Sama kata-matanya loh ya. Oke, apa kayaknya bagaimana? Oke, mantra. Kalau mantra di pendukung kebudayaan, jadi dalam kebudayaan atau tradisi itu ada namanya pendukung kebudayaan. Loh, itu seperti ini. Loh, Pak, itu kan keliru pada dirinya. Sebentar dulu. Buat pendukung kebudayaan sesuai dengan klima ada yang namanya aspek multikultural, bahwa setiap nilai itu pasti berbeda, sehingga ketika ada orang yang melakukan ritual tersebut kita wajib menghormati, walaupun secara pribadi mungkin tidak sepakat atau tidak sama, tetapi bagi mereka yang mau melakukan pendukungnya maka kita juga wajib menghormati, karena itu merupakan bagian dari ritual atau nilai-nilai yang mereka anut sampai sekarang. Itu yang menjawab juga ya Mbak Rika. Bagaimana efeknya ritualnya? Ada ritualnya. Jadi boneka tersebut di tempat angker, kemudian jadi di situ orang Jawa mengenal namanya dunia bawah atau rohani. Dari boneka tersebut kemudian diberi kemenyan, diapikan. Kemenyan itu kan menunjuk apanya? Asap. Dalam teknologi kebudayaan, 3 unsur kebudayaan yang dominan ada 3, maksud 3. 1 air, 2 api. Kalau satunya bikinnya saya lupa. Ada unsur kebudayaan universal, ada air, ada api. Contoh, orang Islam berwudu pakai air. Orang Hindu kremasi jenazah memakai. Nah, api dianggap sumber. Unsur universal kebudayaan dalam konteks ya, jika bonekanya diangkat disucikan di atas angklung atau kemenyan, kemudian dimainkan setelah memasuki roh lalu. Apa efeknya jika tidak gadis? Bonekanya tidak berbeda. Tapi sumpah iki temenan ini dimuntai narasumbernya kan. Yo, ngebut maling iki maling jelas apa? Oh, maling jelas lho. Tahu sih ya. Apa? Wah, apik to kamerane. Oh, cuma wadah apik koyo kameramu judulnya apa? Kameramu paling iki lho. Kepencet auto, tapi mau enak anu. Yo, lek mau auto iki kan iso nganune wis gak usah mau anu, tapi lek manual kuwi perlu diatur. Karena saya atur pin padang, bekas soalnya pulang. Lah kok malah baliknya petang. Terus kameranya saya oke, siap. Kan siap. Fokus dan Morris. Nah itu. Wah, gila, tunggu setting. Iya, Itu menjawab pertanyaan. Ini soalnya sing anyar ya. Sing anyar sing dua di sini. Loh, ini wis ket kalis. Wis ket aku adalah bentuk edukasi paling tinggi. Wah, tiba gitu. Benar dong. Tapi kan secara umum bahwa manusia Jawa masih menunjukkan bahwa kan bisa sebelum pernikahan itu masuk menjadi perkara yang paling utama. Suka tidak suka, mau tidak. Nah, dia masih maksud lo. Dari Oh, wakil dia. gelem tak gelem, seneng gak seneng, parah itu masih di bahkan dalam sebelum pernikahan. Cuma bungkusnya pakai ritual, bungkusnya itu tadi. Bagi yang bagaimana yang sakit, bagi pelaku kebudayaan
sesuai dengan pilihan bahwa Iki mau kegiatan pengen itu berbeda-beda. Masuk iki Jika toh. Anda tidak Kenapa? Iki mau, kan oke silakan. iki toh, ada kan wae aja iki, tapi ada wis mlebu nang iki. Mereka bisa. Terus baru kan kok lewat di rumah nih kene. Baru lagi. Sebagai salah satu moderasi Marak nih iki. atau dialog tebu Oh katanya beriki langsung sih ya. ya Terus sebenarnya jam telu banget. dialog sampai jam begitu. Soal 10. Perlu adanya Telu. sifat toleran untuk melihat bahwa nilai saya itu berbeda juga dengan nilai mereka yang mungkin mereka nyaman dengan melakukan tersebut, tapi saya tidak nyaman untuk melakukan hal tersebut. Di sini mungkin saya sedikit sharing atau mungkin buat menambahkan gitu. Itu kebutuhan saja. Kalau memang tidak mau ya sudah. Kalau memang tidak mau ya mungkin bisa. Tapi ini adalah keniscayaan di Indonesia bahwa memang tradisi-tradisi Iki daftar audit. Apa daftar nganu sholat? Sholat. Tidak Caca sholat nggih. Iki. Absen ning go jurnal apa enggak? Suratnya bukan dengan supranatural. Banyak di Indonesia mulai dari sabda dari ujung Sumatera sampai dengan Papua. Dan itu adalah keniscayaan masyarakat Indonesia yang berbeda tunggal ika. Itu Kakak sholat tuh. jawab dari saya. Mungkin ada tambahan kritik dari kakak-kakak. Sopo? Nah, sudah. Puasa atau mungkin feedback kami. Cukup. Cukup. Beliau polos kepada teman-teman kita yang sudah berkumpul di depan. Oh ya, bagaimana Pak? Ini jadinya masih ada ini. Kalau begini, saya masih ada satu sesi untuk penjelasan ini Pak. Jadi untuk teman-teman kelas itu maju satu atas satu depan kecuali kelas yang pertama yang masih. Kecuali yang masih ya. Untuk yang maju nanti bisa menyebutkan 3 permainan tradisional. Dan yang perlu dari sekolah ini 3 permainan tradisional tersebut tidak boleh sama antara kelas 1 dan kelas lain. Paham? Gimana? Ayo, yang maju tidak boleh. Yang maju dong, ngomong. Ada yang maju. Menyebutkan 3 permainan tradisional. Ada. Ayo maju kedua boleh. Ayo. Oh. Oke, kalau satu dah, jadi kalau biasa ini. Oh, boleh. Ya. Saya tak terima saya sebelah saya sebagai maju. Ini saya tidak. Dan yang lain iya, maka jadinya apa? Kosong. Dari beliau sebelah lapor. Ada apa? Tolong. Yes, tak buka siapa yang maju. Tolong.
Ayo kelas satu. Kelasnya bebas ya, kelasnya bebas. Gak boleh sebelum. Ya, ayo itu kelasnya bebas. Ya. Enak kelas B. Mas metu ya wonge? Jangan. Mas metu ya? Gede. D, Gede. D. Trikonan, Pak. Trikonan. Singkongan. Ada yang dulu. Oh, ada. Satu. Kareng. D, bukan kareng. Bagia, Pak. Bagia. D. Bukan betul. Terus. Gede gue sih gimana? Jadi, D. Pegang, dia pegang. Ada D. Ya, ngobrol ini sudah ya. Dia mau belum. Saudara begini, Pak. Belum, Pak. Sudah tidak pakai ini. Tidak praktek. Tidak pakai ini. Bisa bawa pelajaran budaya muda dan lain. Ya, ngobrol. Siapa nih, Pak? Oke, tadi kan sudah ada tindakan kunci bahwa kebudayaan itu adalah proses yang dinamis. Proses kebudayaan adalah proses yang dinamis, termasuk permainan anak-anak ataupun tradisi yang lain yang bisa kita kemas dengan nuansa yang lebih segar. Saya minta musyawarah dulu dengan dua kata, revitalisasi kebudayaan, kemudian yang ketiga adalah rebranding. Coba kita rebranding permainan anak-anak yang katanya mungkin dulu kita lupa, kita coba praktekkan, kita dua orang perwakilan perempuan itu anak kira-kira dolanan komposisi pena. Kita buat video yang cakep, revitalisasi dari rebranding. Ada nilai itu tidak lekas. Kita pilih permainan anak-anak. Coba dua perwakilan, belum mana. Itu kan video semua ini. Saya ada video dan perwakilan ke depan. Panitia, mungkin bangun satu anak mungkin ke depan lagi. Perluas. Ayo panitia. Beda perluas. Tadi kan sudah katanya untuk yang berdagang apa diri jadi mari kita rebranding permainan anak. Coba ini. Kan diberikan proyek penguatan profil Pancasila yang kita proyekkan permainan anak untuk hari ini minimal itu Bang.
Kita kalau sosial juga mau bersihkan kira-kira doa atau kira ya perempuan yang oke kira-kira doa. Oke. Untuk wakil perwakilan kelas untuk ketua kelas silakan maju ke depan. Nah, ketua kelas. Ayo, kita mau satu bisa. Ayo, dah. Perwakilan kelas kalau ketua kelas. Pertama sih bisa Hei, Abi maju lagi, Abi loh. Nah, yang perwakilan ini sudah masuk ya. Oh, masuknya. Emang dari orang Ngomong-ngomongan sebenarnya. Good. Kecewa aku, Good. Saya buka Iya. Ayo dikasih ke lagi. Sebelah kita kalau kita tidak masih juga. Jadi mau belajar dan masih kok. Tapi sebenarnya. Pak. Nah, ini sudah sini sama sini. Ayo. Itu sebenarnya nanti pada ini. Masih. Ya, kok masih tenan apa nyandi? Kalau sih itu bukan saudara. Bisa bukan? Kita kembalikan mulai masa kecil kita di hari ini dengan dua kata kunci: revitalisasi kebudayaan dan rebranding, bahwa nilai itu bisa kita sampaikan di era sekarang. Nah, coba kita bikin video dengan permainan anak-anak yang kalian bikin. Nah, saya bikin dan Gopak Soto di bicara. Dan Gopak Soto dengan sendiri banyaknya. Tukang video itu apa? Ngaco. Kita rebranding. Dibagi dua. Kalau begini Pak, kalau Gopak Soto itu antara kita masuk IPS, nonton. Sekarang sudah IPS, nonton. IPS mau. Belum, udah apa? Kalau kembalikan juga ke teman-teman. Mau apa ya? Mana Kak? Ya itu apa lagi? Gimana dari tonton yang Pak gimana? Ya video, ya ada
ini enggak, maksudnya lihat yang namanya kan yang dilihat dari anak gimana? Ayo. Gimana ya Kak, mana? IPA dari IPS? IPS punya bukti Bapak. Dan IPA? IPA. Gimana? Ya, ya, Pak. Kalau yang bayar bulan. Nah, iya, sama sekali. Oke, Yang videografi mungkin bisa taruh supaya ini free, kira-kira siapa yang bersedia videografi yang simpatik dalam program ini? Sudah sama saya bertiga. Oh, oke. Jadi dari pertanyaan pribadi kita kali ini bukan saja ya, ada di kampus UNS. Langsung saja untuk sistemnya teman-teman kelas langsung menuju ke sebelah mana nih? Di sebelah ini. Kira yang di sebelah kiri sama sebelah timur. Nanti dia dari teman-teman panitia langsung di share lapangannya. Ya. Jadi untuk kalau teman-teman kelas langsung bergeser ke sebelah barat dan sebelah timur. Ya. Yuk, masuk. Elsa, teman-teman panitia. Panitia sama dia. Mulai duluan, mulai. Oke, langsung kan, katanya biasa, katanya biasa. Ini apa loh, tak ngomong itu. mungkin yang punya orang bagian dengan kamera sebagai itu dari TikTok sekarang tidak ada. Dia orang mlebu frame. Mundur apa mlebu frame? Udah nih. Wes. Belum. Tapi jangan silau. Alamat. Dapur. Hah? Iya, Bang. Pokoknya kalau Dika mau ngalih mas. Iya, sudah ini kalau. Ganen rono. Ingkol apa ganen kita lagi no? Nang. Kita sama bener. Oh, Hah? rombor aruh. Aja boleh onggon. Rata, bos. Bono kamera lho ya. Gak sedeng Bu. Gambarnya uangnya loh. Pak. Iya. Oke, sekarang langsung saya minta perwakilan dari sifat dari satu anak yang terpercaya. Sampah. Ayo panitia sampah. Oke Kak, yang merasa tadi makan di lapangan sampahnya jangan ditinggalkan. Namanya saya Mas Artin, namanya saya. Nah, pintar. Ora kan jedlok nyelang wong resel-resel. Wah. Oke. Oke yo, yang kamu KIPS satu sini. Tolong, bareng.
Yang cowok IPA, yang cewek IPS, yang cewek IPA. Maju satu pasang, cowok cewek. Loh, laki-laki ini loh Siti. Ayo yang cowok IPA siapa? Di tengah. Pas tok. Cowok. Kalian ini cowok. Cowok. Ayo maju aja karena dinasti. Ayo di cewek IPS sama cewek IPA satu-satu. Sorry, nanti kita untuk supporter untuk juga kalian mau barang yang penting gak bawa namanya mereka. Ya. Ayo di cewekmu cewek IPS di satu pasang udah itu ayo dong. Kono IPA, kono IPS ya? Dewe keruwian. Ngeri betul IPS. Ki nyambut iki aja jeneng kene. Anu keamanan. Keamanan. Yang cewek Koordinator IPA sama IPS satu. Ayo cewek siapa yang cewek? Bagi yang IPA. Ayo siapa? Ini siapa ya sini IPS ini? Citra. Siapa jual cewek IPS ini? Citra. Kalian. Citra. Ora iso. Siapa? Suci ya, Suci kene Suci. Suci. Ayo maju cepat. Ning kamera. Aja molor. Ayo cepat. Nah, ayo Aku maju. udah sing arane. Ayo, Dondi kalau lagi mau. Tengah. Yang cewek IPA mana? Jasia. Ini Jasia. Apa toh? Apa toh? Murah. Apa Aisyah? Apa kowe? Yo, sejak IPA lainnya sopo? Iki lek nge-zoom out ngene to. Tolong. Soalnya gitu loh jadi Ayo mbak, coba IPS sama IPS. Jadi tengah. Orang mergo frame ngono. Ngele. Sa. Ora. Ora masuk. Jadi wicit. Dia siapa sih? Kalau jadi itu. Jadi kayak ada ngono loh. HP kok gitu. Siapa ya itu? Itu kan mau IPS ya? Ini nak orang keringat tuh nang. Iya, ilahi. Dia tuh. Masih dibuka loh. Aku ini nggak jual dia perlu ngairin saya tuh. Oh, kan betul kotak-kotak kayak. Tapi kan kayak biasanya. Dua aja. Loh, ya bener ini iki loh. Jakarta Surabaya gak sih lah sedowo iki? Iya. Per kotak duwe loro. Ben angel tenan. Iya, kalau Jakarta Surabaya kan dowo. Kayak Melayu kan Surabaya. Bisa meningkat. Wah, radilan ning ngarep. Kapur. Main dulu. Main. Ayo toh. Kapur. Tak belum saya di sana.
Mlebu rene lho. Iyan panitia juga sudah Alek. Alaika Sabibi. Aduh, ras itu apa ya? Gantung sopo sing main. Biar bu. Aku demam. Aku gak ngerti permainan ini. Aku mel, gak pernah tahu. Aku gak ngerti. Aku berapa? Ada sing melayu bawa kamera. Kamera. Kan bentuk Mungkin bawa kameramen. Sing kan kameranya ini Dua. Iki kalau misalnya kata kunci kan ini branding dan revitalisasi kan mahal berarti kan tapi ada yang juga sih rekam asiknya kecil. Panggilan kepada Muhammad Faizul Habsi untuk merapat ke bawah ring basket. Sekali lagi panggilan kepada Muhammad Faizul Habsi untuk merapat ke bawah ring basket sekarang juga. Iya, Cet. Di Kenner jujus. Jebara tripod sitokas sing biru. Gelem tripod sitokas sing biru. Kok ngerejo. Mbok budal dhewe to, ket mau yo lingkuh. Sumpah bener. Gimana sayang IPS radio belum ke cowok? Ya wis kok cekel lek ra gelem jebol tripod. Yang IPA. Ra gelem jebol tripod kok cekelan. Ya kayak wis muter-muter yo. Awakmu kok karek ngedit to pena aja. Heeh, karek ngedit tok lho. Karek duduk kan. Wis Kapan tahu? boleh jogo. Kemayu. Untuk perayaan pribadi silakan ke depan. Otot. Sungai terlebih dahulu. Yang menang, yang menjaga, yang kalah, yang menyerang. Luak, aku kurang ngerti. Luak. Wah, kodok. Baleni nih. Loh. Yo. Iki mau semayanan wisan. Ternyata sama. Rasa semayanan lho. Lah. Sing jogo sapa? Aku. Kere. Aku. Jangan ready. Timnya ready, yang menyerang timnya ready. Hah? Kena ready dulu. Nek rumput to e. Ini jogo. Jogo. Mau menang jogo. Lho wis jogo to. Memang jogo. Lagi lawo mangono menang jogo ya jogo. Lo ya bertugas menjaga silakan langsung ke posisinya. Untuk garisnya akan saya jelaskan sekali lagi. Untuk garis bagian terluarnya di sebelah barat itu ada kok yang berjejer-jejer, itu garis sebelah barat. Untuk garis sebelah timur itu juga ada koknya. Lalu untuk garis tengahnya di sini lurus. Ya saya sudah tahu. Nah untuk kotak pertama sana sampai sana. Jadi yang kotak.
dibajake yo karo pelaku yo iki patokane iki yo patokane iki patokane kae terus iki yo ini oke yo sing jogo foto Jogo iki dong. Tak goblok. Lah mau kan. Iya lah Mas dhewe. Kali yo sing apa Ini Jogo kuwi dong. Jogo mau. Ya wes. Nah, sing menahan Bisa milih utawa langsung otomatis nek sing kalah kuwi Jogo. Sing menang milih itu jogo yo kita langsung Jogone berarti kono karo panggone coba sak gedean ini gedean kita. Aja tinggal dulu kok. Wah, gila. Kok enggak nyala kamera lagi? Kalau terus Jogo. Oh, lihat tangannya ngomong lagi mono. Jogo rene. Kalau hanya separuhnya di tiap garis itu Tapi ya cok kudu buru kono. Yo nek tali. di depan Alah ora aku masak satu di sana satu itu sudah cukup. Ini nanti ya, Bek. Sudah cukup. Kalau itu hanya separuh lapangan karena ini full sekian ini, nah di sini satu, sebelah ini satu tengah. Satu socornya satu. Peng ayo peng. Socor itu lagi satu. Belum Pak, coba. Yuk, ini main terangan ya. Main terangan. Pas, Pak. Ayo. Iya. Ayo. Masih juga tujuh masih ya. Ayo, mari. Masuk. Jadi kita boten ya, Pak. Bagus kena. Bentar. Aku masih Gus.
Ayo ready. Potong mobil ini ya. Wow. Yo, siap. 1, 2, yo. Oh, mama kita ngobrol. Yo, wes dah selesai. Selesai. Repotnya koyo ngono wis mari. Jujur-jujur lihat nek Mas Bar. Wis. Yang pokoknya 4 atau 5 anak yang kita refleksi sebentar soal permainan tadi. Kan sudah direkam, kemudian kita rebranding kembali, memori artinya tadi. Kira-kira Rosolik ya? Iya, kita selalu mesti ngerti. Rosolik ya, aku ini zaman dia lebih dengan sekolahan ini. Kamu seneng tapi asik kalau kasih gitu ya? Terus eranya beda. Nah, eranya beda. Terus yang kedua Selme lah, ini sore tak main ini. Sore. Sore. Berarti kalau misalnya ada pasti isinya festival dolanan anak, terus kayak dolanannya gede-gede kayak seru. Berarti ini bisa jadi inspirasi bahwa nanti di classmate dolanan anak itu nanti bisa dihadirkan. Bisa. Ada dua hal yang kita refleksikan kembali. Kira-kira apa ketika Anda bermain itu ada ruang apa? Ketika spontan perlu kita asah. Kecepatan. Yang pertama kecepatan, terus yang kedua kelincahan. Ya, dolanan ini betul-betul. Refleks. Spontan. Ya, jelas betul-betul. Ruang spontanitas itu yang perlu adik-adik jaga ketika dalam proses kreatif di mana kalian mengambil tradisi sebagai spirit kebudayaan. Spontanitas itu menjadi jargon utama atau modal utama. Spontan, jadi sifat spontan. Oh, tiba-tiba begini. Oke, panitia, waktunya cukup. Silakan berdiri semuanya. Mudah, termasuk tadi kita sudah melaksanakan permainan tradisional berupa kobat sodor. Dan ternyata ya, ingin toh. Nah, semoga ada tema olahraga yang berupa olahraga tradisional. Itu saja, supaya lebih menutup acara ini dengan hikmat. Maka saya akan bilang, kode penguatan profil pelajar Pancasila, kalian bilang, lestarikan budayaku, cintai negeriku. Bisa aja. Oke, kita coba 1, 2, 3, silakan sedikit. Yang dulu, kamera mungkin supaya ngambil. Sudah. Ayo Mbak Joko ke yang atas. Sudah? Oke. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lestarikan budaya aku, cintai negeriku. Silakan satu kali lagi.
Ini Pak, sekali lagi. Yang satu lagi yang kota sama SMA-nya enggak? Sama SMA-nya? Tengok lagi. Profil. Proses penguatan profil belajar Pancasila. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di P5 yang lain. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Baik, bagi tadi